Ini adalah hasil kompos limbah dapur yang aku olah setiap harinya ya teman-teman. Gembur banget, poros banget, bagus banget. Stop buang limbah dapur kalian karena Indonesia sudah darurat sampah teman-teman. So, simak cara aku mengompos harian sampai panen kompos yang sebagus ini. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selesai masak dan selesai nganterin anakku berangkat ke sekolah. Nah, mumpung masih pagi, aku mau berkegiatan di kebun nih teman. Jadi aku ada air cucian beras dan juga sisa sayuran atau limbah dapur ya. Jadi kali ini aku mau mengompos teman. Aku udah siapin ember bekas toples es krim yang sudah aku lubangi bagian bawah dan sampingnya. Pertama kita kasih tanah di bagian dasar ya. Aku ada media tanam bekas yang sudah aku ayak dan ini bagian yang kasarnya ya teman-teman. Aku pakai untuk dasar untuk membuat kompos. Kemudian sisa sayuran kita masukkan ke dalam ember, lalu ratakan dan tutup kembali dengan tanah. Ngasih tanah di bagian bawahnya agak banyakan untuk menyerap air lindi ya teman-teman. Jika kalian punya kompos yang sudah jadi, itu bisa diayak dan bagian halusnya dijadikan kompos, yang kasarnya bisa untuk mengkompos lagi ya teman-teman. Oke, kita tutup bagian atasnya dengan tanah. Nah, kalau kita punya sisa sayuran lagi atau limbah dapur lagi, kita bisa masukkan lagi dan ditutup lagi dengan tanah dan begitu seterusnya, nanti berlayer-layer sampai penuh. Dan setelah selesai ngompos, kita taruh ke pojokan teman-teman, lalu kita tutup. Tutupnya bolong nih teman-teman. Dulu aku pakai untuk hidroponik ini ember sama tutupnya. Oke, lanjut kita mau siram-siram teman-teman. Aku ada air cucian beras murni yang aku tidak campur dengan apapun. Biasanya kan orang campur pakai garam atau micin, ini aku enggak ya. Aku siram ke tanaman setiap 2 hari sekali. Sedikit-sedikit aja teman-teman. Cukup 1 cangkir kecil untuk setiap potnya. Itu kalau pot yang besar. Nah, kalau untuk pot yang kecil-kecil nanti sedikit-sedikit aja. Nah, ini ada tanaman sawi putih yang baru aku pindah tanam. Aku siram juga karena potnya lumayan besar. Jadi aku kasih 1 cangkir kecil. Air cucian beras ini banyak mengandung vitamin dan mineral ya, yang baik untuk tanaman. Untuk si bayi-bayi bayam ini, 1 gelas aku bisa pakai untuk 4 pot sampai 5 pot. Aku lagi belajar tanam bayam nih teman-teman. Oh iya, untuk semaian yang lain juga aku kasih ya, untuk menunjang pertumbuhan mereka. Ini semaian kacang panjang aku, ini sawi pagoda aku. Oh iya, ini juga ada daun bawang yang aku tanam di situ juga aku siramin. Lanjut kita pruning-pruning tanaman pare aku. Jadi kita petik-petik aja daun yang sudah mulai menguning ya teman-teman. Sekalian pruning-pruning. Aduh, tapi ini kok tanamannya kayaknya kurang nutrisi gitu ya teman-teman. Buahnya pada bengkok begini. Ya namanya juga belajar ya teman-teman. Kita belajar pada proses yang berjalan. Kemudian daun-daun pruningan kita taruh ke dalam komposter yang aku sengaja bikin di tengah-tengah planter bag. Lalu disiram menggunakan air cucian beras. Jadi sambil pruning, sambil ngompos, sambil siram-siram. 3-in-1 ceritanya teman-teman. Biasanya aku tutup dengan tanah tapi jadi cepat penuhnya. Jadi kali ini biarkan seperti ini aja dulu ya teman-teman. Lanjut nanti siram-siram tanaman di kebun sebelah luar sana dan panen kompos yang sudah jadi. Jadi gimana? Kegiatan berkebun itu menyenangkan bukan? Apalagi nanti kalau sampai ketemu panen deh. Oh, Masya Allah. Nah, ini penampakan anggur yang berbuah di bawah. Alhamdulillah ada tunas baru yang langsung bawa buah teman-teman. Menggoda sekali. Oke, berkebunnya sudah. Sekarang aku mau ajak kalian panen kompos yang sudah siap panen.
Untuk ember yang paling bawah ini udah sekitar sebulanan ya aku diamin. So, waktunya panen kompos. Kita buka dulu ya. Ini tadinya penuh, nih kelihatan bekas-bekas tanahnya dan dia menyusut. Lanjut aku mau menjemur kompos yang tadi, mumpung hari ini cetar ya teman-teman. Panas banget hari ini. Untuk satu ember es krim ini aku bisa menuhin itu 2 hari sampai 3 hari ya. Tapi kalau lagi pruning-pruning parah, satu ember itu nggak cukup teman-teman. Nah makanya kalau untuk sisa-sisa pruningan yang banyak, misalkan lagi pruning anggur itu, aku biasa taruh bekas pruningan itu di rice bed biar dia membusuk sendiri di sana. Nah untuk ember bekas tadi yang panen kompos, kita bisa pakai untuk mengkompos lagi. Jadi aku ada sisa pruningan banyak, kemudian limbah dapur. Aku mau mencoba mengkompos lagi ya teman-teman. Seperti biasa, lapisan paling bawah adalah tanah, kemudian limbah sisa dapur, kemudian tanah lagi, kemudian sisa limbah dapur lagi atau sisa-sisa pruningan atau apalah yang mau dibikin kompos. Kemudian tutup kembali dengan tanah. Tuh kan, kalau pruningan tuh ngabisin tempat banget. Dan nanti kita bisa petik hasilnya panen kompos di minggu ketiga atau keempat setelah proses pengomposan ini ya teman-teman. Udah sore sekarang, kompos aku sudah bisa diayak kayaknya ya. Nah sekarang aku mau ayak kompos yang sudah kita jemur ini ya teman-teman. Temenin aku ya. Ada 2 karung nih, karung yang bagian bawah itu panenan kompos yang kemarin. Jadi sekalian aja mau aku ayak hari ini bersama-sama. Kedengeran ya suara gemerisiknya, kering banget ya. Alhamdulillah nanti bisa ngayaknya bisa lebih mudah. Jadi kenapa sih harus aku ayak? Aku ayak ini tuh supaya memisahkan bagian halus dan kasarnya ya. Jadi kalau yang halusnya nanti bisa kita pakai untuk media tanamnya, sedangkan yang kasar itu nanti aku pakai untuk mengkompos kembali. Untuk yang bagian halus seperti ini cocok banget untuk menyemai benih-benih. Nah seperti ini gembur banget kan. Kebayang gak sih kalau semua ibu-ibu itu hobi mengkompos? Pasti nggak akan ada berita tentang Indonesia darurat sampah. Nah kemarin itu aku habis dengar berita kalau Yogyakarta itu darurat sampah. Nonjok banget rasanya, langsung kena ke hati karena itu kampung halaman aku ya teman-teman. Lanjut, untuk bagian halusnya nanti aku langsung masukkan ke sini. Ini adalah stok media tanam aku ya teman-teman. Sedangkan bagian yang kasar ini biasanya aku pakai untuk mengkompos kembali teman-teman. Bahkan terkadang aku langsung kasih ke tanaman yang membutuhkan. Yuk teman-teman, stop buang sampah limbah dapur kalian ya. Kita mulai mengompos. Pakai cara yang kalian bisa aja. Kita mulai berkebun walaupun lahannya itu super terbatas seperti kebun aku ini. Mulai cintai lingkungan kita sebelum terlambat ya teman. Jadi itu tadi cara aku untuk mengkompos harian ya teman-teman. Simple ya, mudah diikuti dan semua ibu rumah tangga insya Allah pasti bisa. Bisa mengolah limbah dapur kita menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu Masya Allah ya rasanya. Oke, tetap semangat berkebun. Jangan takut gagal. Kalau gagal, coba terus sampai berhasil. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sampai bertemu di video aku selanjutnya dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.